Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Ya, kita di dalam Tuhan kita luar biasa, amin. Ada pengharapan ya di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup seperti memang orang-orang yang punya pengharapan. Amin, saudara. Bukan seperti orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Kalau kita hidup seperti orang-orang yang kehilangan harapan, mari kita introspeksi diri, kita cek apa yang salah nih. Kita udah ikutin belum firman Tuhan yang Tuhan ajarkan gitu ya? Apa yang salah Tuhan tolong gitu ya. Dan agar Roh Kudusnya memberikan kita hikmat supaya kita mengerti apa yang perlu kita lakukan. Mungkin kita perlu bertobat, minta ampun akan mungkin kita ada masih melakukan dosa-dosa yang membebani hidup kita sehingga kita nggak bisa gitu ya untuk hidup dengan berpengharapan gitu. Nah, jadi katakan coba saudara, sama-sama katakan pada dirimu sendiri, tapi boleh ada suara ya. Katakan, hidupku berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita di topik hari ini itu adalah kasih itu mengampuni dan memulihkan ya. Ini adalah tema, saya ambil tema GBI, Gereja Betel Indonesia, dalam bulan Februari ini, khususnya dalam minggu kedua ini. Kalau minggu lalu kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Doni, bos saya Pak Denny, suami saya Doni. Nah, Pastor Doni menyampaikan minggu lalu mengenai kasih mula-mula. Bagaimana kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang berkobar-kobar, itu kasih mula-mula kepada Tuhan. Kalau kasih mula-mula itu kan kita kalau ibaratnya baru menikah gitu ya, masih hot-hotnya gitu ya, masih mengasihi, masih apa. Lama-lama setelah 5 tahun masih begitu enggak kasihnya pada suami. Nah, gitu kan, pada istri gitu ya. Nah, kepada Yesus juga harusnya kita tetap menjaga, karena Allah kita kalau udah mengasihi kita, dia nggak on and off, saudara. Amin. Tuhan kita mengasihi kita itu konsisten, dia mengasihi kita. Bahkan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Bukan saja itu, setelah Yesus pergi, Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Luar biasa Allah kita. Amin. Nah, di sini mari kita buka sama-sama dari 2 Korintus pasal 2. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, karena di depan ini cukup kecil tulisannya. Ya. Mari kita mau baca sama-sama ya, saudara ya. Supaya lebih perhatian, saya mau bagi 2 deh. Yang wanita membaca yang mulai ayat ke-5 dan ayat yang ganjil, sementara yang pria membaca sama-sama nanti ayat yang genap. Oke? Kita mulai dengan para wanita ya. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Laki-laki? Bagi orang yang punya segala teguran dari sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus suami, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Kita mau berdoa sebentar ya saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, telinga rohani kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau pimpin dan tuntun setiap jemaat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Dan hamba-Mu juga ya Tuhan, untuk kami mengerti dan firman ini boleh menjadi rema dan boleh kami jalankan ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam teks yang tadi kita baca ini ya saudara, ini adalah cuplikan dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, jemaat di Paulus banyak menulis surat-surat seperti itu yang akhirnya dikumpulkan dan jadilah bagian-bagian dari kitab suci kita gitu. Nah, si Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dan ini kan surat yang kedua ya saudara ya, karena tulisannya 2 Korintus, berarti surat kedua. Nah, di surat pertama Paulus banyak menjelaskan mengenai jemaat Korintus ya, bahwa dia mendengar ada dosa-dosa di dalam jemaat dan lain-lain gitu. Jadi kita tahu gitu ya, dari kalau kita baca kitab Korintus, dari 1 Korintus kita tahu nih jemaat Korintus banyak problem juga nih ya. Jadi bukan jemaat yang sempurna ya, memang kita manusia nggak ada yang sempurna ya saudara ya. Dan di jemaat Korintus banyak problem, sehingga Paulus dia banyak menulis, dia mengingatkan, aku dengar ini, dengar itu, tolong ditegur sama Paulus. Paulus menegur jemaat, bahkan negurnya itu keras ya saudara ya, cukup keras tegurnya kalau kita baca dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus. Jadi di sini kita lihat ya, di setiap jemaat itu pasti ada problem saudara ya. Gak apa-apa ya saudara ya, karena Kristus datang untuk orang yang sakit atau orang berdosa, bukan orang yang gak berdosa, yang udah sempurna gitu. Markus 2 ayat 17, di sana Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi ya memang kita lihat di Korintus ini ada beberapa problem gitu ya, masalah di jemaat yang disampaikan di surat yang pertama, Korintus yang 1 Korintus. Nah, kemudian kita sampai pada 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 yang tadi kita baca itu. Di ayat yang ke-5 tadi dikatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian. Orang yang menyebabkan kesedihan ini berbicara mengenai orang yang berdosa, gitu ya. Karena dia berdosa, jadi membuat jemaat itu berduka gitu. Paulus tentunya berduka karena dia yang merintis. Ya pastinya ya, ibaratnya kalau Paulus gembalanya dengar jemaatnya ada yang berdosa, dia sedih gitu. Aduh, kenapa sih gitu kan? Dia melakukan ini gitu kan ya, dia sedih gitu. Nah, ini salah satu karakter juga saudara, karakter jemaat yang bisa kita lihat ya. Kalau ada sesama rekan teman kita ya dalam Kristus yang berdosa, kalau jemaat yang benar itu ya dia berduka, bersedih gitu ya saudara ya, bukannya malah menghakimi atau nyukurin gitu saudara ya. Nah, dan dikatakan di sini mengenai bahwa kalau ada yang menyebabkan kesedihan gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya, kalau ini menyebabkan kesedihan orang ini. Dan di teks kita hari ini gitu ya, next ya benar, oke. Nah, Paulus ini dia berbicara mengenai dosa dilakukan di jemaat, dan dosa-dosanya jemaat Korintus kita bisa lihat di 1 Korintus ya, saudara ya, di kitab sebelumnya 1 Korintus 5, 1 Korintus 6. Di situ ada banyak macam-macam dosanya jemaat Korintus. Kalau kita lihat tuh ada tabelnya tuh saudara, next. Saya ada buat tabel di sini. Nah, yang nomor 1 tuh banyak disebut tuh dosa percabulan gitu ya, imoralitas seksual dikatakan seperti itu. Kemudian ada kecemaran, hawa nafsu, dan macam-macam penyembahan berhala. 3 hal ini ya yang dia banyak terjadi di jemaat Korintus gitu. Kembali lagi ke sebelumnya. Dan Paulus berkata dia mengakui bahwa dia sedih gitu ya, karena ada
Karena ada orang-orang yang menyebabkan kesedihan ini. Paulus mengakui dia tuh sedih gitu. Karena dosa-dosa ini dia berarti masalah ini, dosa ini mendukakan Paulus, sudah pasti ya, karena dia itu bapak rohaninya di Korintus. Kemudian, tapi dia juga mengakui bahwa jemaat itu lebih berduka dari dia karena dosa itu gitu. Karena anggotanya ada yang berbuat dosa itu jemaat tuh berduka gitu, mungkin kecewa gitu ya, kecewa, sedih, berduka gitu ya. Dan di sini kita perlu lihat saudara ya, perlu tahu bahwa setiap dosa itu pasti mengakibatkan duka gitu, pasti mengakibatkan kesedihan gitu. Tapi orang yang lahir baru, saya, saudara gitu ya, kita tuh tidak imun dari dosa. Bukan berarti kita sudah lahir baru, kita sudah ada Alkitab nih sebagai buku kita, sebagai firman Tuhan. Nah kemudian kita nggak berdosa, enggak gitu ya. Tapi orang yang lahir baru itu tidak imun dari dosa. Ketika berdosa itu, tapi orang yang lahir baru, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia merasakan duka yang mendalam, ingin cepat-cepat bertobat. Amin saudara. Nah itu tanda-tandanya orang yang lahir baru. Nah kalau orang udah berdosa tapi nggak merasa cepat-cepat ingin bertobat, nggak merasa salah, nah itu mungkin dia belum benar-benar lahir baru saudara ya. Nah jadi orang yang lahir baru bisa jatuh dalam dosa, tapi ketika dia berdosa itu dia merasakan duka yang mendalam, yang mendorong dia untuk cepat-cepat ingin bertobat gitu ya. Dosa itu juga membuat komunitas kita berduka. Misalnya gampangnya saya sebagai orang tua ya, gampang karena saya punya anak-anak gitu ya. Kalau ada anak saya yang melakukan dosa gitu, yang melakukan kesalahan, ya udah kita ini to the spot, on the spot aja ngomongin dosa gitu ya. Kita nggak usah ngomongin kesalahan lah apa segala macam, langsung aja. Misalnya anak saya ada yang berdosa gitu, pasti orang tua sedih pertama, ya kan? Mungkin sedihnya itu jadi efeknya marah gitu ya, marah dan nah dosa itu membuat komunitas kita berduka. Kalau ada saudara kita juga, misalnya dia melakukan sesuatu, kita juga berduka. Komunitas yang benar itu kita sama-sama berduka dan mendoakan. Amin saudara. Bukannya menghakimi. Nah, bukannya nyukurin, apalagi gosipin gitu ya saudara ya, jangan ya. Nah, jadi kalau kita tahu ada saudara kita yang berdosa, kita pertama-tama yang pasti mendoakan. Amin saudara. Langkah berikutnya apa, nanti kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah khususnya dibahas di 1 Korintus 5. Nah ini dosa-dosa di Korintus ya. Nah salah satunya tadi ada percabulan dan lain-lain gitu ya, dimana Paulus tuh menegur keras. Itu Paulus sudah pernah menegur, bukan di tempat yang kita baca tadi, bukan ya di 2 Korintus, tapi di 1 Korintus di sebelumnya Paulus sudah pernah menegur keras. Bahkan dia juga meminta pemimpin jemaat menegur keras. Nah kalau orang itu tidak bertobat ya, tetap aja hidup dalam percabulan, tidak ada pertobatan dan lain-lain gitu ya. Malah Paulus suruh jauhkan dia dari jemaat gitu. Dia harus keluar dari jemaat begitu ya. Jangan dekat-dekat, jangan bergaul sama mereka. Malah Paulus keras gitu ya, menegurnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang kita baca tadi saudara di 2 Korintus yang kita sama-sama gantian itu berbicara mengenai orang yang berdosa tapi sudah bertobat gitu ya saudara ya. Udah bertobat, jangan dihakimi terus-terusan gitu ya. Namun kita terima, kita rangkul dalam kasih. Bagaimana karakteristik kasih yang dinyatakan di ayat-ayat yang tadi kita baca saudara? Kita bisa melihat itu ya. Kalau kita lihat dari kisah tadi, cerita yang tadi itu, kita tahu Paulus sudah menegur ya, kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tapi dia juga tidak menghancurkan orang berdosa. Di dalam jemaat ini Paulus mengajarkan tuh ada keseimbangan gitu. Kita harus menegur tapi setelah itu mengasihi. Nah kalau ada kasih yang tulus maka ada pemulihan. Amin saudara. Nah kita lihat di sini pertama yang tadi menegur udah ya, kasih yang menegur. Berikutnya Bang. Next lagi. Nah kasih yang menegur di sini. Nah mengasihi orang yang berdosa yang sudah bertobat demi membangun dia. Nah
Jadi Paulus sudah menegur sudah gitu ya, dan jemaat-jemaat sudah disuruh negur sudah gitu ya. Nah kemudian orang ini bertobat, teman kita ini bertobat, sahabat kita bertobat. Nah setelah itu apa gitu ya? Kalau kita kembali lagi ke slide yang tadi ayatnya nggak usah kembali Ben, nggak apa-apa. Nah dikatakan ayat 7 ayat 6, bagi orang yang demikian yang sudah bertobat itu sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah orang kadang-kadang kalau sudah berdosa ya, terus dia sadar bahwa dia berdosa. Nah orang ada yang terpuruk banget gitu saudara ya. Nggak tahu saudara pernah tahu nggak? Mungkin dia merasa aduh diriku buruk sekali, diriku udah sangat parah, nggak ada lagi harapan untuk aku gitu. Kemudian ditambah komunitasnya nggak mendukung, nggak mengasihi gitu ya, membiarkan dia, nggak dilayanin gitu. Nah dia bisa loh saudara ya, akhirnya terpuruk dan akhirnya terhilang gitu ya. Kita tahu banyak orang-orang di luar sana, kalau kita dengar berita ya, kita lihat berita ada orang bunuh diri lah dan lain-lain, itu mereka sudah tidak ada pengharapan lagi, karena mereka merasa hidupnya sudah kacau, sudah dia nggak ada baik-baiknya, ada yang akhirnya mereka sampai bunuh diri gitu ya, sudah tidak pengharapan. Tapi harusnya kita berbeda, amin saudara. Dan ini adalah tanggung jawab kita sama-sama untuk saudara-saudari kita dalam Kristus, baik yang dekat maupun baik itu keluarga inti maupun dalam komunitas kita di gereja ini, dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tadi jadi dikatakan di sini Paulus kasih yang menegur itu sudah ya. Jadi pertama itu sudah dilakukan, kemudian yang next ya saudara ya, kasih mendasari pengampunan. Orang tadi yang kita yang kedua adalah yang pertama menegur ya saudara ya. Saya harap kita semua di sini adalah orang-orang yang mau menegur saudaranya kalau saudara lihat ada yang salah gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mau negur karena nggak mau konflik gitu ya. Bahkan nah ini padahal kalau nggak kita yang kasih tahu siapa lagi gitu ya. Nah kita nggak mau menegur karena nggak mau ada konflik kadang atau sungkan dan lain-lain. Ya itu kita harus menguji hati kita. Kita menegur untuk motivasi apa? Membangun dia atau memang kita kesel mau menghakimi gitu ya saudara ya. Pasti kalau didasari kasih, teguran kita pasti ini akan bermanfaat untuk orang itu. Tapi bisa aja sih orang itu salah menerima, ada kemungkinan. Jadi kita kasih itu memang beresiko saudara ya. Resikonya kita kadang-kadang dikeselin gitu ya, dikeselin sama orang gitu. Nah jadi ya kita next adalah kemudian kan udah selesai ditegur kan ya, udah orang itu udah bertobat gitu ya. Nah jangan terus dikucilkan atau dihakimi atau diomongin gitu ya terus ya. Next adalah Paulus di ayat ke-7 mengatakan nomor 2 benar. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Katakan demikian ya. Tadi kita udah baca Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur. Dikatakan tadi kan sudah cukup teguran dari sebagian kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni, menghibur supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Di sini kita melihat inilah bedanya saudara ya, dan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita bahkan Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kita saudara ya, bahkan pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita masih berdosa dia sudah memilih kita. Masa kita nggak bisa mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain gitu. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Jadi dasar kita menerima orang, mengampuni orang yang sudah bersalah gitu ya, adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin, saudara. Yang berikutnya Paulus katakan di ayat 8, agar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Yang pertama tadi menegur ya dengan kasih. Yang kedua tadi Paulus katakan agar kita mengampuni dan mengasihi. Yang ketiga mengasihinya sungguh-sungguh, saudara ya. Mengasihinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya apa? Benar-benar mengasihi gitu ya. Dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara. Yang biasa buat kita tidak bisa mengasihi itu ketakutan. Takut kecewa, takut disakiti gitu ya. Menegur, kalau tadi kita sebut menegur itu adalah kasih. Jadi kita juga tidak perlu takut ya saudara. Asal kita motivasinya itu tulus dalam kita menegur untuk kebaikan dia. Tapi ya gitu ya saudara, seperti tadi saya bilang siap-siap ya dikeselin. Kadang orang tapi nantinya waktu akan membuktikan begitu saudara. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, yang dari 2 Korintus 2 itu ada 3 hal saudara ya, yang kita bisa melihat aspek daripada kasih. Yang pertama kasih yang menegur, yang kedua itu adalah yang kedua tadi kasih mendasari pengampunan, jadi mengampuni, dan yang ketiga adalah kasih yang diperlihatkan dengan sungguh-sungguh. Di Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang tadi saya sampaikan saudara ya, ketika kita masih berdosa. Nah jadi kita bisa, next ya, saya mau lihat dari, kalau kita berbicara mengenai mengampuni, next kan. Nah ini POV mengampuni ya. Kita sering lihat ya kata-kata POV apa gitu kan ya. Nah POV mengampuni, kalau kita mengampuni, nah berikutnya ini saudara ya, di ayat ke-10. Coba kalau saudara masih buka tadi ayat ke-10 dari 2 Korintus 2. Paulus berbicara mengenai taat. Paulus katakan, aku harap kalian taat apa yang aku katakan, kata Paulus gitu. Apa sih yang Paulus katakan? Ya itu tadi, orang yang sudah ditegur, yang sudah tahu salah gitu ya, jangan terus-menerus dihakimi terus, tapi diterima, diampuni, ditunjukkan kasih gitu, agar mereka bisa bangkit kembali. Mengampuni menunjukkan ketaatan kita pada firman Tuhan. Jadi mengampuni ini penting ya saudara. Mungkin saudara sudah sering sekali mendengar bahwa kita harus mengampuni. Firman Tuhan, Yesus saja pernah berkata kepada murid-muridnya, waktu muridnya nanya, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Murid-muridnya ada nanya gitu. Terus Yesus bilang 70 kali 7 kali. Itu artinya banyak gitu ya saudara ya. Banyak, kita harus mengampuni orang yang berdosa kepada kita gitu, yang meminta maaf kepada kita, atau dia nggak minta ampun mungkin sama kita, tapi ya Tuhan suruh mengampuni. Dan Roma 12 ayat 20 sampai 21 juga firman Tuhan mengajari untuk kita memberkati musuh. Pembalasan adalah haknya Allah. Jadi kalau kita mungkin saudara kita sudah berbuat dosa yang gimana gitu ya, mungkin mempermalukan kita, atau menyakiti gitu ya, dan lain-lain, kita melihatnya seperti aduh gitu ya, orang ini kok parah banget ya. Nah tapi apakah kita mau taat mengampuni dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh? Matius 6 ayat 12 berbicara mengenai bagaimana kita mengampuni seseorang seperti Allah mengampuni kita. Amin saudara. Kita nggak tahu saudara ya, mungkin siapa di sini pernah menerima pengampunan dari orang
Yang coba dijawab dalam hati aja. Yang mungkin saudara rasa saudara tidak berhak gitu ya untuk diampunin karena kesalahanmu terlalu besar, terlalu menyakitkan, terlalu merepotkan orang itu dan lain-lain. Nah, tapi orang itu bisa menerima saudara, bisa tetap mengasihi saudara. Nah, itu mungkin orang yang sudah mengalami itu lebih mudah untuk dia mengampuni orang lain. Nah, tapi yang belum, jangan berbangga diri dulu karena kita nggak tahu hidup kita masih ada, mungkin nanti di depan, ke depannya mungkin ada kita akan berbuat salah atau yang lain-lain gitu ya. Ada salah satu teman saya di tempat kerja ya saudara ya. Di tempat kerja saya itu kita adalah kantor pusat dari banyak sekolah-sekolah gitu. Sekolah-sekolahnya ada yang di Jawa, ada yang di seluruh Indonesia gitu ya sekolah-sekolahnya. Dan di sekolah-sekolah itu ada guru-guru ya, guru-guru yang banyak dengan ada ribuan guru yang ada di sekolah. Jadi di kantor pusat tuh khususnya HRD itu mereka berhubungan dengan banyak sekali. Kadang-kadang kasus guru itu aneh-aneh gitu ya. Kasus guru kadang-kadang kita nggak nyangka ya guru bisa begitu ya, aduh macam-macam gitu ya saudara ya masalahnya guru-guru. Dan kadang-kadang kita kalau itu doa pagi gitu sharing lah, ada beberapa sharing, aduh ini. Terus ada salah satu teman saya bilang kita jangan hakimin juga loh. Kenapa sih kok dia bisa sampai begini sih guru ini sih, ya ampun gitu kan. Selama ini belajar jadi guru itu gak ada gunanya apa? Diajarin firman Tuhan gak ada gunanya apa? Kan guru Kristen ya, sekolah Kristen gitu ya. Tapi teman saya bilang kita jangan menghakimilah. Kita nggak tahu kondisinya orang itu gimana. Kalau kita ada di posisi dia, belum tentu juga kita nggak bakal melakukan hal yang sama gitu. Atau bahkan kita mungkin lebih parah mungkin ya melakukannya. Nah jadi karena kita nggak tahu gitu ya kondisi di sana dan lain-lain gitu. Nah itu kita hendaknya janganlah kita mudah menghakimi gitu ya saudara ya. Jadi mengampuni, menerima saudara kita, mengasihi saudara kita itu menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan Rasul Paulus tadi di ayat yang kita baca di 2 Korintus ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, ayat 9 sebab justru itulah maksudnya aku, Paulus, menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Jadi di sini Paulus mengajarkan, kemudian Paulus bilang, ini aku tulis ini semua, aku mau lihat kamu taat nggak, gitu ya, taat nggak kepada. Sehingga kita bisa katakan bahwa mengasihi, mengampuni, orang menerima orang gitu ya, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Next, stop dulu. Kalau kita tidak mengasihi atau mengampuni, kita bisa lihat di ayat yang 11 ya tadi saudara ya, ayat ke-11. Nah kalau kita tidak mengasihi atau mengampuni, ayat 11 Paulus berkata supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita tidak mengasihi, tidak mengampuni, menerima saudara kita, gitu ya, yang sudah ini menolong dia, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh untuk dia bisa bangkit, untuk dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melakukannya, iblis yang untung saudara. Dikatakan seperti itu ya. Kan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, kata Paulus begitu kan. Sebab kita tahu apa maksudnya. Kita tahu apa maksudnya iblis. Ada yang tahu maksudnya iblis apa? Ada yang mau jawab? Pastor Doni kayaknya sudah itu bergumam. Apa Pastor Doni? Ya, coba next then. Yohanes 10 ayat 10 ya. Ini untuk supaya kita ingat lagi apa yang tugasnya iblis atau maksudnya iblis gitu ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Kristus datang untuk kita mempunyai hidup, bukannya terpuruk, bukannya hidup yang tidak ada pengharapan, tapi Kristus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus datang supaya saudara kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan, yang penuh harapan, yang penuh sukacita di dalam Tuhan, yang penuh kemenangan. Dia mau saudara kita memiliki itu semua, dan dia mau saudara kita mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Berbanding terbalik dengan iblis. Iblis dikatakan itu, iblis yang seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi mari kita cek hati kita saudara ya. Ketika kita melihat saudara kita ini terpuruk melakukan dosa, dan tapi apakah kita memiliki hati yang murni, yang penuh kasih seperti kasih Kristus, yang ingin agar dia ini bangkit, yang ingin agar saudara kita ini bertumbuh semakin indah di dalam Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang seperti itu? Jadi sedikit saya kembali saudara ya, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11, bahwa dosa itu menyebabkan kesedihan, itu pasti ya saudara ya. Nah, tapi kalau kita lihat Paulus kembali, dia katakan dia sadar yang sakit bukan dia. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang, aduh ini jemaat mengasihi saya, tapi sebenarnya Paulus tuh menyadari sebenarnya bukan Paulus yang disakiti, tapi seluruh jemaat gitu. Dan kemudian dan sudah ditegur. Kalau sudah ditegur ya sudah gitu ya saudara ya, dan dia bertobat, dia mengerti, menyadari janganlah dia sampai terpuruk, melainkan kita harus mengasihi dia, kita harus menerima dia, mengampuni dan menghibur dia, supaya dia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, kemudian kita harus sungguh-sungguh mengasihi dia, sungguh-sungguh mengasihi dia, dan kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan taat. Amin saudara. Barang siapa yang kita ampuni kesana ini, kalau kita ampuni orang itu, kita mengasihi dan menerima dia. Ayat 10, barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi kalau jemaat mengampuni, Paulus pun mengampuni, kata Paulus gitu. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Sama seperti doa Bapa kami ya saudara, yang kita doakan setiap hari ya, setiap hari Minggu ya, kita doakan doa Bapa kami. Nah ini ada teksnya, dikatakan apa saudara ingat yang mengenai pengampunan? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Yesus sendiri pernah berkata, ampunilah saudaramu, bila kamu tidak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni dosamu. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang dikatakan Yesus. Dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, forgive our sins as we forgive orang yang berdosa kepada kita. Jadi doanya, kalau kita doa Bapa kami itu, Tuhan ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Nah, kita mengampuni orang lain seperti apa saudara? Apakah kita mengampuninya setengah-setengah gitu ya? Berarti kita berdoa Bapa kami, kita minta Tuhan juga ampunin kita setengah-setengah, sama gitu ya saudara ya. Apakah kita ngampunin saudara kita dengan tulus? Berarti waktu kita berdoa Bapa kami, Tuhan mengampuni kita dengan tulus gitu ya. Jadi kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa saya juga ya, bahwa kita ini bukan orang yang sempurna gitu. Dan kita sangat masih bisa
melakukan kesalahan, melakukan dosa yang ngeselin orang lain gitu ya, yang merugikan orang lain, itu sangat bisa gitu. Sehingga ya di sini Tuhan minta kita untuk taat. Kalau enggak kita jadi menolong iblis, malah ya membuat untung iblis. Kalau kita di dalam komunitas orang percaya, yaitu di gereja kita ini ya, atau kita mungkin di kantor atau di mana, kalau kita saling mengasihi, saling menerima, mengasihi dengan sungguh-sungguh, di situ ada kesatuan, amin saudara, ada kesatuan dan di situ berkat Tuhan pun turun. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tidak ada celah buat iblis bisa masuk dan mendapatkan apa yang dia mau. Yang dia mau itu mencuri damai kita, mencuri kasih kita, dan dia juga mau membunuh kita gitu ya, dan dia mau membinasakan akhirnya. Jangan kasih kesempatan bagi iblis. Kasihi saudaramu. Amin saudara. Kalau saudara, nah ini salah satu mengenai menegur ya saudara ya. Kalau saudara melihat sesuatu yang salah dari saudaramu, doakan dan saudara, kalau memang Tuhan gerakkan, saudara tegur. Kalau saudara masih bingung, tanya boleh sama gembalamu gitu ya. Gembalamu biasanya tahu gitu ya apa yang terjadi gitu, dan mungkin dia sudah menegur gitu ya saudara, dan mungkin dia sudah tahu apa yang terjadi gitu ya. Jangan dibahas di belakang, digosipin. Amin saudara ya. Oke. Demikian saudara pada sore hari ini ya, kita mau sama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada sore hari ini mengenai mengampuni dan memulihkan. Itulah tujuan kita, bukan sekedar mengampuni, tapi kita mau orang tersebut dipulihkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Kami minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau ambil waktu sebentar untuk menundukkan kepala kita. Roh Kudus, kami minta Engkau untuk bekerja di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang taat, untuk mengasihi ya Bapa, mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengampuni dengan sungguh-sungguh, menerima saudara-saudara kami dengan sungguh-sungguh, demi agar saudara kami dibangun. Kami percaya sepanjang kami hidup Tuhan, ada kesempatan ya Bapa, masih ada kesempatan. Engkau belum selesai dengan kami ya Tuhan, Engkau pun belum selesai dengan saudara kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi saudara kami ya Tuhan.
Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kasih kami itu boleh terpancar ya Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi saudara kami, mengasihi ya Tuhan orang-orang yang dipercayakan ada di sekitar kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak ya Bapa, teman-teman di gereja ya Tuhan, saudara-saudara kami dalam Kristus, saudara-saudara kami di luar sana ya Tuhan, dimanapun berada yang Engkau percayakan ya Tuhan ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami memiliki kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya Tuhan. Kasih yang sejati Tuhan, yang rindu untuk melihat orang lain dibangun, orang lain semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk mengasihi ya Tuhan, bahkan orang yang tersulit sekalipun ya Tuhan. Berikan, limpahkan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.